Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Sebelumnya kita baca alhamdulillah terlebih dahulu karena kita sudah dipertemukan di mata pelajaran hari ini, diberi kesehatan dan keselamatan hari ini. Dan kita berdoa semoga semua pandemi ini berakhir dengan cepat dan kita segera dipertemukan. Oke, hari ini pelajaran sarana dan prasarana. Kita akan membahas KD 3.4 menganalisis peralatan dan perlengkapan. Minggu kemarin sebelum UHB kita sudah membahas ini, tapi hanya setengah ya. Kemarin yang perlengkapan habis pakai, untuk yang peralatan itu masih belum. Nah, sekarang kita akan bahas. Sebelum itu, Ibu mau mereview dulu materi kemarin. Apa sih kegunaan dari perlengkapan kantor? Bisa dibuka catatannya ya, bisa dilihat. Kegunaan dari perlengkapan kantor yaitu mendukung aktivitas pekerjaan kantor, itu yang pertama. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kantor. Yang ketiga, sebagai aset perlengkapan kantor. Nah, ada apa saja jenis-jenis dari perlengkapan kantor? Jenis-jenis perlengkapan kantor dibagi menjadi dua. Yang minggu kemarin kita bahas adalah perlengkapan habis pakai. Dan hari ini kita akan membahas jenis-jenis barang tidak habis pakai dalam kegiatan perkantoran. Perlengkapan kantor habis pakai itu termasuk perlengkapan pendukung yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Biasanya habis pakai ini adalah barang-barang yang hanya digunakan 1 kali, 2 kali pemakaian saja. Sedangkan untuk jenis-jenis barang tidak habis pakai dalam kegiatan perkantoran, ini bisa dipakai berkali-kali. Jadi jangka waktu penggunaannya juga lebih lama. Ini adalah salah satu contohnya. Yang pertama itu adalah penjepit kertas atau hek mekanik. Suatu alat kantor yang digunakan untuk membendel kertas menjadi satu dengan jalan menjepret, biasanya disebut stapler. Bentuk penjepret kertas ini ada 3 macam, yaitu yang pertama penjepret kertas kecil atau stapler kecil, yang kedua sedang, yang ketiga besar. Untuk yang warna hitam, gambar warna hitam ini itu stapler sedang, sedangkan untuk yang abu-abu dan hitam ini stapler besar. Biasanya pembedanya kalau stapler besar ini digunakan untuk menjepret lebih banyak kertas, lebih daripada 50 lembar kertas. Ada 3 bagian menjepret kertas. Yang pertama adalah bagian penekan. Bagian penekan berarti bagian atas sendiri. Bagian isi berarti tengah atau biasa dibuka di dalamnya. Nah, bagian alas itu adalah bagian bawahnya. Ciri-ciri penjepret kertas. Stapler digerakkan menggunakan tangan, komponen, dan cara kerja mesin. Kawat penjepret dikendalikan oleh pir. Bila ditekan akan keluar satu demi satu. Alas akan bekerja apabila mendapatkan tekanan yang cukup. Jadi kalau untuk yang kecil berarti tekanannya nggak perlu terlalu besar. Kalau yang sedang juga nggak terlalu besar, karena kertas yang dijepret juga tidak terlalu banyak. Kecuali untuk yang stapler besar, penjepret besar itu digunakan untuk menjepret kertas lebih daripada 50 kertas, membutuhkan tekanan yang lebih kuat. Nah, keempat adalah cara penggunaannya. Untuk menjepret kertas, Anda hanya perlu menerapi tumpukan kertas arsip tersebut sehingga nantinya akan bisa memasukkan pada area ujung kiri atas kertas. Kemudian tekan stapler hingga membuat bendelan kertas menyatu dengan rapi dan tidak lagi terlepas. Sedangkan untuk mengisi dari stapler tersebut, staples yang terdapat di dalamnya telah habis bisa dilakukan dengan membuka bagian staples tersebut. Selanjutnya Anda bisa membuka penahan dari staples yang ada di dalamnya dan mengisikan stapler secukupnya. Cara memelihara penjepret kertas. Agar tidak berkarat, bersihkan selalu dengan kain halus atau parnel.
Hindari penyimpanan pada ruang yang lembab. Simpanlah pada tempat yang kering. Agar daya per tetap kuat, jangan masukkan staples melebihi kapasitas. Jika terjadi kemacetan pada bagian mulut, hindari memukul penjepret, tetapi bukalah secara pelan. Jadi biasanya ini tuh staplesnya tersangkut di ujung, jadi bisa diambil dulu baru di stapler lagi. Yang kedua adalah pelubang kertas atau biasa disebut perforator. Suatu alat yang digunakan untuk melubangi kertas sehingga mudah disimpan dalam senelector. 1. Macam-macam pelubang kertas. Pelubang kertas dengan 1 lubang. Yang kedua dengan 2 lubang. Yang ketiga kertas dengan 5 lubang. Jadi macam pelubang kertas ini ada 3. 1 lubang, 2 lubang, dan 5 lubang. Ini setiap pelubang kertas itu memiliki kegunaannya masing-masing. Untuk yang 1 lubang digunakan untuk melubangi kartu-kartu, hanya digunakan untuk meletakkan 1 saja. Nah, kalau untuk yang 2, untuk melubangi kertas yang disimpan dalam senelector atau disimpan dalam outener. Pelubang kertas untuk yang 5 lubang digunakan untuk melubangi kertas yang disimpan dalam binder ring. Nanti kalau bisa dilihat di binder itu kan ada banyak yang biasanya dilubangi. Bagian-bagian pelubang kertas. Yang pertama, alat penekan. Letaknya di bagian atas dan dilengkapi dengan per. Yang kedua, maka pelubang yang terbuat dari besi dengan permukaan cekung tajam dan biasanya berwarna putih. Petunjuk titik tengah yang berupa garis memanjang yang merupakan tengah-tengah mesin. Pelempeng besi berbentuk mata panah yang mengarahkan ke hadapan kita. Papan kertas yang dilengkapi dengan lubang-lubang. Alat yang dipergunakan untuk menyimpan sisa kertas lubang. Jadi sampahnya nggak langsung ke bawah ya, disimpan di bawah perforator. Ciri-ciri pelubang kertas. Dioperasikan dengan tenaga manusia atau bersifat manual. Cara kerja mesin mekanisnya pelubang kertas, yaitu yang pertama, mata pelubang dihubungkan dengan bagian penekan. Yang kedua, bagian alat penekan ditekan, maka mata pelubang akan menembus kertas yang telah ditempatkan pada papan kertas dengan menghasilkan lubang berbentuk bulat sebesar mata pelubang tersebut. Yang C, membuat lubang bulat dengan diameter atau garis tengah plus minus 5 cm. Nah, cara penggunaannya. Tekukan kertas yang akan dilubangi menjadi 2 bagian yang sama tengah. Untuk memutarkan titik tengah, tekan bagian ujungnya. Masukkan kertas yang sudah mempunyai bekas lipatan tersebut pada alat pelubang tengah dan perhatikan apakah bagian tengah kertas sudah menyentuh batas tepi pelubang kertas atau belum. Kalau belum, silakan diletakkan di bagian tepi pelubang kertas. Setelah yakin tidak ada ruang yang kosong antara kertas dengan batas masukan kertas, lakukan penekanan, yaitu menekan alat penekan dengan telapak tangan sewajarnya saja. Nah, untuk menghasilkan hasil yang baik, penempatan kertas harus tepat pada bagian tengah kertas, karena jika tidak, maka senelector akan tampak bagian atas atau bawahnya, dan juga akan mudah sobek apabila lubangnya selalu menepi. Cara memelihara pelubang kertas. Yang pertama, selalu bersihkan sisa kertas yang tertinggal pada tempatnya setelah pelubang kertas dipergunakan. Yang kedua, hindarilah pemukulan telapak tangan pada bagian penekan karena akan mengakibatkan cepat rusaknya alat tersebut, terutama untuk pernya. Yang ketiga, tempatkan pada tempat yang kering dan hindari penyimpanan pada ruang yang udaranya lembab. Agar tidak terkena karat, maka selalu bersihkan pada seluruh permukaan dengan menggunakan kain halus. Yang ketiga ini adalah contoh dari peralatan cutter, yaitu
Mesin penomoran atau numbering mesin. Mesin penomoran adalah suatu alat yang digunakan untuk memberi nomor-nomor secara berurutan. Misal, untuk memberi nomor pada faktur, surat pesanan, cek, saham, undian ataupun karcis, dan lain-lain. Macam-macam numbering mesin ada dua, yaitu numbering mesin kecil dan numbering mesin besar. Untuk yang mesin kecil itu hanya terdiri dari 4-6 digit, sedangkan yang besar terdiri dari 7 digit. Bagian-bagian numbering mesin. Yang pertama ada alat pengatur hentakan atau biasa disebut rangkap berupa angka yang akan dicetak atau dipergunakan untuk mengulang nomor sama. Caranya dengan menggeser alat tersebut yang menunjukkan jumlah angkanya. Yang kedua ada roda angka berupa angka 0 sampai 9 yang dapat digeser-geserkan dengan tilus. Yang ketiga ada penuntut baris atau guide plate yang letaknya di kanan dan kiri dengan batas tepi yang menunjukkan letak spasi angka. Alat ini digunakan sebagai petunjuk agar dapat membuat nomor tepat pada garis. Bantalan tinta, seperti namanya, ini digunakan untuk menyetempel atau pad, biasa disebut pad holder. Pengumpul penjepit, kunci penyangga, tangkai petekanan, tombol pembersih. Tombol pembersih ini digunakan untuk membersihkan mengatur angka yang sama lebih dari 13 kali. Cara penggunaannya, yang pertama pemberian tinta, yaitu tangkai ditekan ke bawah, lalu bantalan tinta dilepaskan dengan cara memakai fishing lever. Bantalan tinta diberikan tinta khusus, yakni numbering mesin ink atau duplikator ink. Yang kedua, mengatur nomor pertama, yaitu tangkai mesin diletakkan ke arah bawah dan digeser kunci penyangganya agar tangkai tertekan pada posisi di bawah, sementara alasnya harus menghadap ke arah muka kita. Pembuatan nomor, yaitu menyiapkan kertas yang akan diberikan nomor. Untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, sebaiknya kertas diberikan alas, jadi tidak tembus ke belakang. Tekan handle ke arah bawah dan setelah itu ujung plat penunjuk ditempatkan pada garis nomor yang tepat. Sekian pelajaran dari saya. Untuk hari ini saya memberikan tugas agar kalian bisa lebih paham dengan materi peralatan dan perlengkapan kantor. Buatlah makalah mengenai persamaan dan perbedaan barang habis pakai dan bukan habis pakai. Berikan contohnya masing-masing. Jadi berikan contoh barang habis pakai dan bukan habis pakai. Ini individu yang mengerjakannya dikumpulkan di ruang guru, jadi ini berbentuk hard copy. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan bisa WA saya atau tanya saya hari Selasa di ruang guru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.